Gasak duit, tentara Ukraina nekat bunuh komandan sendiri. Recently, we were trying to destroy a dugout, to destroy a place from which they were firing. There was a queue of drones to destroy this firing point. Щоб просто знищити цю вогневу точку. Черга. Sebuah cerita kelam diungkap oleh seorang tentara bayaran asal Amerika Serikat, AS, yang ikut berperang melawan pasukan Rusia bersama militer Ukraina. Ternyata, sifat rakus menjadi masalah besar bagi anak buah Jenderal Oleksandr Shuisky. Tentara bayaran Amerika itu mengaku sudah 2 tahun terjun dalam perang Rusia-Ukraina, tepatnya sejak Mei 2022 atau saat konflik bersenjata baru berusia 3 bulan. Dengan pengalamannya berperang selama itu, membuat tentara bayaran yang identitasnya dirahasiakan ini tahu bagaimana sifat asli tentara Ukraina. Ternyata, pasukan yang berada di bawah komando Shuisky dipenuhi dengan sifat tamak. Hal itu juga yang pada akhirnya membuat sang tentara bayaran memilih untuk berhenti dan pulang ke negaranya. Menurutnya, tentara Ukraina tak segan membunuh tentara bayaran asing yang notabene ikut berjuang bersama demi mengusir pasukan militer Rusia. Semuanya dilakukan hanya demi uang, setelah beredar isu bahwa tentara bayaran asing mendapat gaji lebih besar dibanding pasukan organik militer Ukraina. Tentara bayaran AS itu mengatakan, sesama tentara Ukraina bahkan bisa saling bunuh gara-gara duit. Hal ini tidak hanya terjadi pada orang asing. Pembunuhan saudara adalah masalah di Ukraina, dan hanya sedikit orang yang menulis tentang hal itu, katanya. Tentara bayaran itu juga mengungkap kasus pembunuhan oleh seorang tentara Ukraina terhadap komandannya sendiri. Menurutnya, ia bahkan mengenal sosok komandan yang dibunuh anak buahnya. Tindakan tersebut muncul akibat rasa iri. Sebab dalam kesaksiannya, banyak personel militer Ukraina mendapatkan banyak uang dari penggalangan dana secara daring. Bahkan parahnya lagi, tak sedikit yang menghasilkan uang dalam jumlah di luar nalar dengan cara-cara yang dilarang. Saya pribadi mengenal seorang komandan yang terbunuh karena uang. Hal ini disebabkan oleh rasa iri, karena banyak personel militer yang menggalang dana secara online dan ada pula yang menghasilkan uang dalam jumlah yang tidak masuk akal, ujar tentara bayaran Amerika itu. Gagal dapatkan 100 panser, ribuan tentara Ukraina menanti ajal di front timur. Posisi militer Ukraina semakin tersudut dalam perang melawan pasukan Rusia di front timur. Setelah bantuan senjata Amerika Serikat, AS, yang tertahan, Ukraina juga dipastikan tidak akan mendapatkan 100 kendaraan lapis baja yang sebelumnya bakal dikirim oleh Bulgaria. Bulgaria yang juga merupakan negara pecahan Uni Soviet sebelumnya berencana untuk mengirim 100 unit kendaraan pengangkut personel lapis baja ke Ukraina. Rencana itu diumumkan pada Desember 2023 secara langsung oleh Presiden Bulgaria,
Rumen Radev. Menurut Radev, pengiriman alat utama sistem persenjataan ke Ukraina bertujuan untuk melindungi keselamatan warga sipil dan perbasatan Bulgaria-Ukraina. Sebelumnya pada 22 November 2023, Parlemen Bulgaria juga telah menyetujui pengiriman kendaraan lapis baja ke Ukraina. Dengan pembiayaan transportasi yang dibebankan kepada Pakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO. Namun demikian, rencana tersebut justru harus tertunda dikarenakan permasalahan administrasi di Kementerian Pertahanan Bulgaria. Hal ini justru diungkap oleh anggota Parlemen Bulgaria, Ivailo Mirchev. Bulgaria dapat banyak membantu Ukraina, namun hal ini tertunda karena fakta bahwa administrasi Kementerian Pertahanan tidak bekerja secara optimal, ucap Mirchev. Di sisi lain, Menteri Pertahanan Bulgaria, Todor Tagarev, mengakui jika rencana pengiriman kendaraan lapis baja ke Ukraina harus tertunda karena masalah transportasi. Tagarev adalah sosok yang tengah menjadi sasaran kritik karena dianggap lambat mengambil tindakan. Bulgaria bisa membantu, tapi hal ini tidak terjadi dengan kecepatan yang diharapkan, dan saya berharap hal ini akan menjadi lebih baik, ujar Mirchev dilansir Viva Militer dari kantor berita Rusia, RIA Novosti.